Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Faradila dengan NPM 2019-12500-416. Di video kali ini, saya dan beberapa teman saya akan mempresentasikan tentang penelitian kualitatif dengan teknik analisis data. Yang pertama ada pengertian teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik penelitian yang tidak berbentuk angka, tapi teknik analisis ini dilakukan setelah pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisir, dan menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan. Menurut Sugiono, tahun 2012, analisis data proses ini mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Tujuan teknik ini ialah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu juga, teknik analisis data ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian ada macam-macam teknik analisis data kualitatif. Yang pertama ada analisis konten. Analisis konten ini biasanya dihasilkan atau didapatkan oleh pengamat yang merekam atau mentranskripsikan menjadi materi tekstual. Kemudian bisa berupa gambar atau suara yang sesuai untuk analisis. Kemudian bisa disimpulkan juga bahwa analisis konten ini adalah penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Artinya, si peneliti ini harus melakukan pembahasan lebih dalam terhadap isi dari materi informasi tertulis tersebut, baik itu dari media massa maupun dari buku-buku yang menjadi referensi penelitian. Yang kedua ada analisis naratif. Analisis naratif ini pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan deskripsi suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kemudian menyajikannya dengan bentuk narasi atau cerita. Contoh analisis naratif ini ialah mengenai kajian biografi. Kita cari dulu informasinya ke berbagai sumber, seperti wawancara, ke informan yang kita percaya, tahu tentang masalah tersebut. Kemudian kita kumpulkan data-data yang menurut kita sudah cukup. Kemudian yang ketiga ada analisis wacana. Analisis wacana ini pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis wacana-wacana atau komunikasi antar orang dalam suatu konteks sosial tertentu. Bidang yang dikaji pada analisis wacana ini yaitu berupa pidato, tulisan bahasa, percakapan, baik verbal maupun non-verbal, dan sebagainya. Analisis ini juga dapat diterapkan pada setiap situasi dan setiap subjek. Analisis wacana ini juga memungkinkan seseorang tumbuh lebih kreatif dan dapat membimbing seseorang untuk dapat berpikir kritis. Selanjutnya ada prosedur analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu, sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Karena makin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data yang akan didapatkan akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Yang kedua ada display data. Display data atau penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang ketiga ada kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan untuk melihat hasil data apakah tetap mengacu pada tujuan awal analisis yang hendak dicapai. Saya Willy Safitri akan menjelaskan tentang triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
Sebagai salah satu teknik pengolahan data kualitatif, triangulasi menurut Sugiono tahun 2011 diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode-metode tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan, diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari sumber atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah atau transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Triangulasi teori. Triangulasi teori adalah di mana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek dengan subjek. Triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Assalamualaikum, nama saya Puspita Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Tetapi dalam penelitian kualitatif, analisis data ini lebih difokuskan selama proses di lapangan, yaitu bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis sebelum di lapangan ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Tetapi fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan. Jadi fokus penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti di awal sifatnya itu permanen atau tidak tetap karena akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi selama peneliti berada di lapangan. Contohnya, ketika peneliti ingin meneliti suatu pohon jati di suatu hutan, lapangannya itu adalah hutan. Maka sesuai studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti berdasarkan karakteristik hutan atau karakteristik tanah, maka peneliti di situ yakin akan menemukan pohon jati di hutan tersebut atau di lapangan tersebut. Tetapi dalam prosesnya peneliti tidak bisa menemukan pohon jati di hutan tersebut. Jika peneliti menggunakan analisis kuantitatif, maka penelitiannya akan berhenti sampai di situ karena fokus penelitiannya tidak ketemu. Tetapi karena ini analisis data kualitatif, maka fokus penelitiannya dapat berubah. Peneliti bisa saja meneliti pohon lain yang menarik perhatiannya di situ atau faktor-faktor lain yang bisa diteliti di hutan tersebut. Selanjutnya ada analisis selama di lapangan model Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa
Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai jauh. Jadi, pada saat pengumpulan data, peneliti ini sudah melakukan analisis terhadap hasil pengumpulan data yang didapatnya. Jika hasil pengumpulan data tersebut dinilai atau peneliti merasa hasil tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan proses pengumpulan datanya lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data itu biasanya menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara, dan lain-lain. Tetapi tidak diabaikan juga kemungkinan menggunakan sumber non-manusia atau non-human source of information seperti dokumen, rekaman atau record, dan lain-lain yang tersedia. Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu kewajiban karena teknik pengumpulan data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Menurut Sugiono 2017, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data ini dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta atau participant observation, wawancara mendalam atau in-depth interview, dan dokumentasi. Ada wawancara. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Lalu teknik selanjutnya ada observasi. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak. Ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Teknik selanjutnya ada dokumentasi. Teknik atau studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Terakhir ada angket. Angket memiliki fungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan, maka implementasi angket adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.